Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas MBS 2A, ingin mempresentasikan hasil belajar kami tentang analisis regresi berganda dengan menggunakan data likuiditas dan probabilitas nilai perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami. Pertama, nama saya Bijana Ardi, NIM 245211035, presensi 32. Nama saya Ruben Wijaksono dengan NIM 245211014, presensi 16. Perkenalkan, nama saya Faris Yuda Pradana, NIM 245211019, presensi 17. Perkenalkan, saya Haris Maidara dengan NIM 2451124 dengan nomor absen 22. Pengertian hipotesis sampel besar. Regresi linear berganda adalah salah satu metode dalam statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen Y dengan dua atau lebih variabel independen X1, X2, X3, dan seterusnya. Perbedaan analisis regresi. Perbedaan analisis regresi ada dua. Yang pertama, sederhana. Regresi linear sederhana dan regresi linear berganda sama-sama digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel. Namun, keduanya memiliki perbedaan utama pada jumlah variabel independennya. Regresi linear sederhana hanya melibatkan satu variabel independen dan untuk memprediksi satu variabel dependen. Sedangkan regresi linear berganda melibatkan dua atau lebih variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Dengan kata lain, regresi sederhana cocok untuk analisis yang hanya mempertimbangkan satu faktor penyebab. Sedangkan regresi berganda digunakan saat fenomena yang dianalisis dipengaruhi oleh banyak faktor sekaligus. Selanjutnya adalah penerapan di Excel. Yang pertama, kita disediakan tabel di sini yaitu berupa variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen di sini disimbolkan sebagai Y dan variabel independen disimbolkan sebagai X. Y mewakili nilai perusahaan dan X1 mewakili likuiditas, X2 mewakili profitabilitas. Yang pertama yang akan kita cari adalah X1 dikalikan Y. Seperti ini ya. Seperti ini apa namanya tabelnya. Tabelnya kira-kira seperti ini. Untuk mencari X1Y, kita pertama-tama blok tabel X1, kemudian kita kali dengan cara Shift 8 dengan mengeblok kolom Y. Untuk mencari X2 kali Y juga sama, tapi ini di kolom X2. Selanjutnya adalah mencari X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y2 kuadrat. Caranya adalah dengan ini semua di blok, kemudian mencet Shift plus 6, tambah 2. Shift plus 6, angka 2, langsung di enter. Nanti akan ketemu hasilnya. X1, X2 sama seperti tadi, tapi pengalian X1 dan X2. Ya, untuk rumus lengkapnya seperti gambar ini. Selanjutnya adalah ketika sudah menemukan ini, selanjutnya kita akan masuk ke poin. Oke, kita masuk ke penerapan Excel. Bagaimana cara kita mencari sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma X1 kali X2. Nah, di situ di kiri sudah terpampang itu rumus berupa regresi linear berganda. Yang pertama, bagaimana cara kita mencari sigma X1 pangkat 2 dengan menggabungkan di Excel. Yang pertama, bikin kolom baru. Yang kedua, di baris pertama, ketik rumus sama dengan sigma X1 pangkat 2 dikurangin sigma X1 pangkat 2 bagi N. Lalu tekan enter, lalu drag ke bawah sampai data terakhir. Yang terakhir, gunakan rumus sum summary range untuk menjumlahkan. Yang kedua ada sigma X2 pangkat 2. Sama seperti X1 pangkat 2 diganti dengan kolom X2. Lalu jumlahkan seperti biasa. Yang ketiga sigma Y pangkat 2. Rumusnya sama dengan sigma Y pangkat 2 kurangin tutup kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung bagi N. Drag ke bawah lalu jumlahkan. Yang keempat sigma X1 kali Y. Buat kolom baru untuk X1 dan Y. Gunakan rumus sum buka kurung sigma X1 kali Y tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X1 tutup kurung dikali buka kurung sigma Y bagi N tutup kurung. Drag ke bawah lalu jumlahkan dengan sum range. Dan kita akan mendapatkan hasilnya. Yang kelima, bagaimana cara mencari sigma X2 Y. Sama dengan di atas, tapi untuk X2 dan Y. Drag ke bawah lalu jumlahkan dengan sum range. Yang keenam, sigma X1 kali X2. Sama dengan yang di atas, tapi untuk X1 dan X2. Drag ke bawah lalu jumlahkan dengan sum range. Setelah mendapatkan nilai sigma X1 pangkat 2, kemudian sigma X pangkat 2, dan sigma Y pangkat 2, terus sigma X1 dikali Y, dan sigma X1 dikali X2, maka kita akan memasukkan ke dalam rumus B1, B2, dan A. Untuk rumus B1 sendiri, ada sigma X pangkat 2 dikali sigma X1 dikali Y dikurang sigma X dikali X2 dikali sigma X2 dikali Y dibagi sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali X2, kemudian dipangkatkan. Setelahnya, masukkan rumus B2. Untuk B2 sendiri, sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 dikali Y dikurang sigma X1 dikali X2 dikali sigma X1 dikali Y. Kemudian dibagi dengan sigma X1 pangkat 2 dikali sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X1 dikali X2 pangkat 2. Nah, setelahnya ada rumus A. Rumus A sendiri yaitu sigma Y dikurang B1 dalam kurung sigma X pangkat 2 dikurang B2 dikali sigma X pangkat 2 dibagi dengan N atau jumlah data. Setelah itu muncullah hasil dari rumus tersebut. Untuk hasilnya seperti ini. B1 untuk kelompok kami adalah 1,742091. Untuk B2-nya
3,279039. Untuk A-nya 104,131.582. Nah, pada tahap terakhir kita akan masukkan persamaannya. Yang hasilnya seperti ini. Apabila konstan, maka nilai perusahaan sama dengan 4,131. Kemudian apabila likuiditas naik, maka nilai perusahaan naik sebesar 1,742. Dan apabila profitabilitas naik, maka nilai perusahaan naik sebesar 3,27. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji T atau uji signifikasi parsial atau individual. Yang pertama kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis sudah tertera seperti di sini, H0 B1 sama dengan 0, H1 B2 tidak sama dengan 0, H1 B1 tidak sama dengan 0, H1 B2 tidak sama dengan 1. Langkah pertama adalah menentukan daerah kritis. Kita menggunakan rumus T IN V2T karena ini adalah uji dua arah. Kita tinggal memasukkan arah nyatanya, kemudian degree of freedom-nya, lalu akan ditemukan angka ini. Tambah kurang 2,09 sekian. Selanjutnya kita menentukan T hitung. Untuk menentukan T hitung, pertama-tama kita menggunakan rumus Linus. Nah, rumus Linus yang perlu diinput dari rumus Linus ini adalah ini. Linus sama dengan Linus, terus diinput data Y, kemudian data X, kemudian true, kemudian true lagi. Lalu akan ditemukan ini Linusnya. Linus ini berisi data B2, B1 dan A, serta SB1 dan SB2. Untuk mendapatkan T hitung B1, kita menggunakan pembagian B1 dibagi dengan SB1. Itu ya, dibagi dengan SB1. Maka didapatkan hasil 0,3 sekian. Sama dengan T hitung B2 juga sama caranya. Selanjutnya adalah menemukan daerah keputusan. Tabelnya kan sudah ketemu 2,0 sekian, X1 0,33 sekian, X2 2,5 sekian. Sekarang adalah menentukan keputusan. X1 menerima H0 karena apa? Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, otomatis H0 diterima. Sedangkan X2 menolak H0 karena apa? Karena T tabelnya lebih kecil daripada T hitungnya. Oke, kita mencari uji F ya. Kita masuk ke langkah pertama yaitu menentukan hipotesis. Di sini ada hipotesis 0, yang artinya tidak ada pengaruh dari stimulan. Bisa kita tulis di sini B1 sama dengan 0. Dan H1-nya B1 tidak sama dengan 0, berarti ada pengaruh dari stimulan. Kemudian langkah kedua, kita menentukan taraf nyata. Di sini taraf nyata untuk ekonomi 5% atau kesalahannya itu dibatasi 5%, jadi kita menulis 0,05. Terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, di sini kita bisa memakai rumus 3 kurang 1 sama dengan 2, ini hasilnya 2 di sini. Dan di bawahnya ada 19, sama dengan 3,52, 189. Ya, kalau kita pakai rumus Excel, kita pakai F inverted 0,05 dibagi 2 dibagi 19. Maka kita mendapatkan hasil yang di kolom merah ini. Masuk ke langkah ketiga, kita menentukan F hitung. F hitung di sini sudah ada rumusnya, F R pangkat 2 dibagi K kurang 1, dibagi lagi 1 dikurangin R pangkat 2, dibagi N kurang 3. Di sini K sama dengan 3, N sama dengan 22. Kalau kita rumuskan pakai rumus Excel, 0,2328 dibagi 3 kurang 1, dibagi lagi 1 dikurangin 0,3, dibagi 22 dikurangi 3, maka hasilnya itu 4,3784. Dan R2-nya 0,3226. Kita masuk ke langkah 4, yaitu menentukan keputusan, daerah keputusan. F tabelnya kita mendapatkan 3,52189 ya. Di sini udah ada ya, 3,189 itu masuk ke F tabel, dan F hitungnya 4,53784. Di sini ada tabel warna hijau. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita menolak H0. Jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka kita tolak H0. Jadi kesimpulannya di sini kita menolak H0 karena lebih besar dari F tabel. Langkah kelima, memutuskan hipotesis. Kita menerima H1, variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat Y. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencari summary output dari data yang sudah disiapkan ini. Untuk pertama-tama kita cari di sini data, lalu kita klik di pojok sebelah kanan atas data analisis, lalu kita cari regresi, kita klik OK. Nah, untuk mencari input Y-ref-nya, kita mengambil dari data ini, nilai perusahaan, kita blok sampai bawah. Nah, udah masuk. Lalu untuk input rank-nya, kita dari X1 dan X2 blok bareng sampai bawah. Lalu jangan lupa di input label, terus OK. Nah, di sini sudah keluar summary output-nya dari data yang dipersiapkan tadi. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana kita menginterpretasikan output berikut. Di sini ada yang namanya koefisien relasi. Hubungan koefisien relasi ini positif, sedang 0,56 dengan likuiditas dan probabilitas. Koefisien korelasi mendekati 1 menunjukkan hubungan kuat, sedangkan mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Kemudian ada koefisien determinasi atau R kedua. Koefisien determinasi ini tidak likuiditas dan probabilitas hanya menjelaskan 3,34% harus varians nilai perusahaan, sehingga kurang tepat karena koefisien determinasi 0,32 lebih kecil dari 0,5. Kemudian di sini ada tabel F. Tabel F di sini digunakan untuk mengukur signifikasi, menguji hipotesis, melakukan analisis regresi, dan menunjukkan data. Sebelumnya sudah dijelaskan. Terus selanjutnya ada P-value.
Kegunaannya untuk menguji signifikasi pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Interpretasi dari hasil likuiditas data yang telah kami olah, yakni nilai signifikannya 0,7 lebih besar daripada 0,5, yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan. Yang kemudian ada tabel T. Kegunaan tabel T di sini untuk uji statistik digunakan untuk mengukur tingkat signifitas hubungan antar variabel, menguji kebenaran hipotesis penelitian. Interpretasi dari data yang telah diolah, yakni jika koefisien menunjukkan nilai yang berbeda dari 0, maka hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen memiliki kemampuan untuk menjelaskan variabel dependen, yaitu likuiditas dan probabilitas perusahaan. Dengan kata lain, variabel-variabel independen secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk persamaannya sudah dijelaskan sebelumnya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam memaparkan maupun kekurangan dalam berbicara, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.